Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Rijali. Saya merupakan peserta pendidikan calon kepala sekolah yang berasal dari instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu dengan unit kerja SDN 6 Pangkatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisa saya terkait kasus Rara yang menemukan dompet di perpustakaan dengan menganalisa 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di mana kasus ini Tari mengetahui bahwa Rara mengambil dompet Nina dan memasukkan ke dalam tas. Maka sebagai sahabatnya, Rara merasa bingung untuk mengambil sikap bagaimana. Jadi di sini saya menganalisa 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan langkah pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Menurut saya nilai yang bertentangan dalam kasus ini adalah kejujuran dan kesetiaan, di mana Tari ingin menegakkan kejujuran dengan mengembalikan dompet Nina kepada pemiliknya, akan tetapi ia juga ingin menjaga hubungan baik dengan sahabatnya. Kemudian langkah kedua adalah menentukan siapa yang terlibat, di mana dalam kasus ini yang terlibat adalah eh, Rara yang menemukan dompet, Tari sebagai saksi, Nina yang kehilangan dompet, Ibu Sri sebagai pustakawan, dan warga sekolah. Kemudian langkah ketiga adalah mengumpulkan fakta yang relevan, di mana fakta diketahui bahwa Rara menemukan dompet dan memasukkan ke dalam tas, sedangkan dompet tersebut adalah milik Nina yang kemudian melaporkan kehilangan. Tari melihat langsung kejadian tersebut, sehingga informasi yang jelas mengenai peristiwa yang terjadi bisa diambil atau uh, ditanya langsung kepada Tari. Kemudian langkah keempat, melakukan 5 uji etika, di mana uji legal yaitu uh, mengambil barang orang lain walaupun ditemukan tetapi tidak dikembalikan merupakan hal yang tidak dibenarkan. Kemudian uji regulasi, di mana tindakan ini bertentangan dengan tata tertib sekolah dan nilai-nilai kejujuran yang diajarkan oleh sekolah. Kemudian uji intuisi, di mana hati nurani jika menemukan dompet seseorang maka akan mengembalikan kepada orang tersebut. Untuk uji publikasi, jika hal tersebut diketahui maka Rara uh, akan dipandang memiliki citra yang kurang baik, begitu juga dengan karakter siswa yang ada di sekolah tersebut. Kemudian uji panutan, saya akan mengagumi jika pelaku yaitu Rara mengembalikan dompet kepada pemiliknya yaitu Nina. Kemudian langkah kelima yaitu menguji paradigma benar lawan benar. Paradigma yang paling sesuai menurut saya adalah kebenaran versus kesetiaan, di mana di sini Tari harus memilih melaporkan hal yang benar atau menjaga hubungan yang baik dengan sahabatnya yaitu Rara. Langkah keenam adalah mengambil prinsip resolusi, di mana saya memilih prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Alasan saya, kejujuran merupakan aturan dan nilai yang harus ditegakkan di sekolah. Dengan berpegang teguh pada aturan, keputusan yang diambil akan lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian langkah ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Menurut saya, solusi terbaik bukan langsung melaporkan Rara kepada guru, akan tetapi berdiskusi kepada Rara dan berbicara dengan baik-baik, mengingatkan bahwa mengambil barang orang lain itulah bukan hal yang benar, dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet tersebut kepada Nina. Jika Rara tetap menolak, maka barulah Tari sebagai saksi mengambil tindakan untuk melaporkan kepada guru agar masalah dapat diselesaikan secara tepat. Kemudian langkah ke-8 adalah membuat keputusan, di mana keputusan yang harus saya ambil adalah menyarankan Tari untuk menegur dan membimbing Rara terlebih dahulu agar dompet dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila tidak ada itikat baik, maka Tari perlu melakukan kejadian tersebut kepada guru sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menegakkan nilai kejujuran. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah 9, melihat kembali keputusan dan melakukan refleksi. Dari kasus ini saya belajar, jika seorang pemimpin harus mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan, bukan karena ada hubungan kedekatan pribadi seperti persahabatan, kejujuran, tanggung jawab,
dan keberanian untuk melakukan hal yang benar harus selalu menjadi dasar dalam mengambil setiap keputusan. Demikian pemaparan analisa saya terkait studi kasus Rara yang menemukan dompet di perpustakaan berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Semoga dapat memberikan gambaran bagaimana seorang calon pemimpin, yaitu calon kepala sekolah, mengambil keputusan yang etis, adil, dan berintegritas. Sekian analisa saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.